Berada Islami kembali di Indra Dengar Anda di edisi hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 nanti sampai jam 5:30. Dan seperti biasa Little Lovers telah hadir dengan Pak Fuad, Dr. Andes Muhsinul Fuad MAG ya, dosen sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Zaizu Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Puasa Pak hari ini? Puasa pertama ya. Masih penyesuaian. Iya betul sekali Pak. Aduh udah langsung lepas gitu. Dengan tema hari ini Little Lovers, Ramadan ini adalah bulan booster. Jadi gak cuma vaksin ya Pak ya? Iya. Ternyata memang bulan ini vaksinnya sangat luar biasa. Gimana nih Pak? Ada apa dengan bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Adel, mutlak sekalian. Jadi saya meminjam istilah booster ini agar lebih gampang dipahami. Oke, baiklah. Kita ini mungkin Adel juga sudah booster barangkali. Pasti sudah, Pak. Apalagi saya kemarin harus pergi ya, kalau nggak booster nggak bisa bisa naik pesawat ya Pak ya. Kereta api juga nggak boleh. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita belajar dari kejadian yang baru lewat, yang masih juga ada sisa-sisanya. Sisa-sisanya karena masih ada Pak. Ya, masih pakai masker bagi yang mau. Betul Nah, sekali. saya melihat bahwa Ramadan kita di tahun ini harusnya sebagaimana kajian pekan kemarin, kita jadikan sekolah buat kita, madrasah rohaniyah, sekolah jiwa. Itu tema kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di bulan Ramadan ini sesungguhnya kalau kita meminjam istilah vaksin dan booster, maka bisa kita katakan bahwa kita ini sedang di booster. Di booster oleh kurikulum yang namanya Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kita dulu misalnya pernah vaksin 1, vaksin 2 dengan dosis tertentu kan. Dengan merek tertentu, ada yang pakai Sinovac, ada yang pakai AstraZeneca, macam-macam ya. Betul. Nah, ternyata kita itu butuh berkali-kali vaksin ternyata. Nah, kan sebenarnya mirip toh? Iya betul. Kita dalam menghadapi kehidupan ini juga banyak virus, banyak tantangan, banyak penyakit, masalah, gitu ya, banyak masalah. Nah, itu tentu saja butuh kekuatan. Betul. Nah, Ramadan ini adalah sebuah booster buat kita. Dosisnya nggak tanggung-tanggung Mbak Adel. 1 bulan. 1 bulan luar biasa. 30 hari ya Pak ya? Luar biasa kan? Betul. Selama 30 hari kita yang utama adalah puasa. Menahan diri untuk tidak makan, minum, dan berhubungan seksual dari subuh sampai maghrib. 30 hari. Tidak itu saja, selama puasa kita harus melengkapi dengan ibadah-ibadah lain yang sifatnya sunnah. Tentu di luar sholat 5 waktu ya. Dan menahan amarah ya Pak ya. Betul, itu nanti bagaimana memaknai puasanya. Kita lihat aktivitasnya saja. Intinya dulu puasa, kemudian tarawih kan, sholat malam. Kemudian tadarus, kemudian i'tikaf, kemudian sedekah. Dan lain-lain. Betul, baik sekali. Dari berbagai kegiatan itulah kita sedang membooster diri sebenarnya selama 1 bulan penuh ya. Tentu saja yang paling utama adalah kegiatan puasa tadi. Menahan diri dari makan dan minum, melaparkan diri. Dan ternyata kalau Mbak Adel pernah baca barangkali atau mitra sekalian pernah baca, secara fisik itu puasa itu luar biasa loh. Bukan hanya untuk jiwa saja, bukan hanya masalah menahan marah saja. Tapi psikologis juga membantu. Ya, bukan psikologis saja, Mbak. Lagi, Pak? Secara fisik, kita lapar ini, organ-organnya. Itu punya efek untuk bisa tahan terhadap penyakit. Secara fisik. Baik. Jadi orang yang puasa tentu puasanya harus benar ya. Baik. Puasanya harus benar dalam pengertian ya dia tetap sahur, dia tetap buka gitu ya. Itu insya Allah secara fisik itu dia lebih imun nanti. Betul. Yang katanya kalau orang takut asam lambungnya naik, justru kalau misalnya puasa Pak, ada yang sembuh Pak. Ya banyak yang begitu. Ya tentu saja yang paling pas kalau punya penyakit-penyakit tertentu misalnya jantung.
kemudian diabetes, Comorbid ya, macam-macam comorbid ya itu ya, memang yang comorbid itu ya. sebaiknya memang bukan hanya keyakinan tapi Betul. juga dengan petunjuk dokter. Betul. Memang ada sih, tapi sedikit kok. Oke. Sakit-sakit yang memang malah nggak boleh puasa. Tapi kebanyakan asal puasanya benar, insya Allah, Insya Allah. justru secara fisik ketika kita mampu berpuasa itu akan membooster diri bukan hanya psikis, bukan hanya rohani, Betul. tapi juga secara fisik. Oh, luar biasa. Dia akan Insya lebih Allah. tahan terhadap penyakit. Luar biasa. Bahkan dalam dunia kesehatan ada istilah detoksifikasi. Oh ya detok, betul. Pak. Daripada kita repot-repot diet kan, puasa itu diet yang Oh, paling iya. memang memaksa ya, Iya, tapi betul. itu paling efektif sebenarnya. Yang katanya puasa Iya kan? Daud juga gitu ya Pak? Iya, Yang makanya. sehari. Jadi umumnya bahkan beberapa penelitian yang saya baca itu orang yang berumur panjang itu biasanya salah satunya senang puasa. Oke, Ya. baiklah. Jadi kalau kita ingin berumur panjang ya, semoga nanti selain Ramadan juga bisa Insya rajin Allah, puasa. amin. Meskipun itu berat ya. Iya betul Pak. Tapi minimal ya setahun sekali lah ya. Setahun sekali jangan sampai lewat. Betul. Ketika kita lapar itu, coba ya mungkin kadang-kadang nggak enak ya rasanya. Aduh lapar. Iya, Gitu. perih Tadi gitu ya. ya. Ini hari pertama ini kan rasanya ngapain? Apalagi libur ya. Iya betul Pak. Jadi kalau nggak ada Ngapain? aktivitas justru malah Nah, fokusnya ke situ ya. jadi malah kerasa lebih berasa. banget gitu. Betul. Nah, oleh karena itu butuh motivasi, butuh energi, butuh semangat supaya tetap bisa bertahan. Oke. Bahwa di balik ini semua insya Allah ada manfaat yang luar biasa. Karena kita yakin ini adalah kehendak Allah, kita suruh puasa. Betul. Nah, ini luar biasa. Masya Allah. Nah, pertanyaan kemudian booster Ramadan untuk menghadapi apa? Nah, tentu tadi secara fisik otomatis menghadapi penyakit-penyakit fisik, Ya. insya Allah kita akan lebih tahan terhadap ya macam-macam Betul, penyakit, penyakit. corona macam-macam ya. Nah, tentu saja yang lebih tinggi lagi bukan hanya masalah fisik, Betul. tetapi ada yang sifatnya tadi yang disampaikan Adel tadi, psikologis. Iya. Katanya Kita bisa menghadapi membantu. kehidupan yang luar biasa kan. Betul. Karena Naf- menahan amarah ya Pak ya. Iya, nafsu kita ini harus dididik, harus betul. dikendalikan gitu. Nah, dengan puasa itulah sesungguhnya kita memang sedang berlatih untuk mengendalikan diri, terutama untuk jiwa hewani kita. Hewani itu ya artinya yang sifatnya fisik tadi, Oke. yang kadang-kadang tadi amarah, kadang-kadang pingin egois, Iya, pingin betul. menang sendiri, Menang sendiri. dan sebagainya. Itu kita kendalikan. Oke. Itulah memang salah satu dimensi dari puasa. Jadi dalam puasa itu kecenderungan jiwa hewani kita untuk memberontak misalnya gitu ya. Perlahan-lahan itu kita jinakkan, kemudian ditenangkan melalui ya penaklukan. Kita taklukkan. Ibarat nafsu itu kita kadang-kadang liar nafsu Iya, kita betul, ini. betul. Entah itu nafsu terkait makan minum, terkait Betul. konsumsi, terkait dengan kemarahan, terkait seksual dan sebagainya itu harus dijinakkan, harus dikendalikan secara sistematis. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti kehendak Allah. Kita kan kalau siang ini pinginnya makan ya, Iya betul. tapi Allah melarang karena puasa kan. Iya, jadi Kita nahan. ikuti kehendak Allah itu. Betul. Nah, itu kita sedang mengendalikan jiwa kita ini, terutama jiwa hewani itu. Nah, setiap kita merasakan lapar, maka kita sebagai seorang muslim, jiwa kita ini diingatkan bahwa demi mematuhi perintah Allah, gejolak jiwa hewani kita ini harus dikesampingkan. Ternyata bisa kan? Bisa. Bisa. Udah tinggal berapa jam Nah, lagi, Pak? itulah makanya insya Allah Insya Allah, ini bismillah. sudah pas dengan kemampuan manusia. Betul. Jadi jangan takut mati. enggak lah. Iya, Insya iya, Allah kalau insya kita Allah. yakin ini selama 1 bulan ke depan ini kita jalani ya tentu dengan tadi ya mekanisme Iya, yang bagus. betul, bagus. Nanti buka jangan sampai delay. Betul, jangan tapi juga Biasanya- makanya juga jangan langsung banyak juga ya Iya, Pak ya. itu Justru yang bikin nanti ada lambungnya jadi adab-adabnya masalah, kalau betul. terkait dengan buka puasa. Atau sahur Ya intinya gitu ya, Pak ya. kita di bulan Ramadan ini bukan menghilangkan makan minum, hanya mengendalikan saja kan, Betul. menggeser saja Menggeser jamnya jam saja. makan minum, dan tentu saja bukan hanya sekedar makan minumnya, tentu yang lebih penting itu adalah jiwanya, pikiran kita. pikiran. Ini yang harus disetel juga ya. Nah intinya seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita lapar itu kita coba lawan ya kecenderungan untuk misalnya
karena lapar kita pengen makan, pengen minum dan seterusnya. Kita lawan dalam waktu tertentu ya. Jadi bukan hanya menahan diri dari makan saja tadi, tapi juga menahan dari semua dorongan hawa nafsu. Kita ini punya nafsu yang banyak kan. Pasti karena manusiawi Pak ya. Iya. Nafsu berbelanja termasuk yang betul sifatnya sekali, materi luar biasa. betul. Kita harus hati-hati ya di di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, meskipun kita nggak jalan-jalan ke mall, Iya, itu di rumah datang saja, sendiri iya, lewat betul. Cuman tangan lewat doang, gadget Pak. kita. Iya. Makanan apa itu? Betul. Oh, itu ada baju apa itu? Wah, itu harus kendalikan juga gitu. Iya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan pengendalian yang sistematis ini, dengan waktu yang sudah diatur oleh Allah melalui syariat puasa ini, jiwa kita itu menjadi sadar bahwa kita ini tidak tergantung pada yang sifatnya materi. Kita bisa mengendalikan itu semua. Ya. Intinya bahwa kita semakin sadar bahwa di dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi bagian dari dunia ini, karena kita merupakan makhluk rohani juga. Betul. Kita harus bisa mengendalikan dunia ini. Jadi orang yang puasa dengan penuh keimanan itu segera bisa menyadari dia hanyalah peziarah di dunia ini. Oke. Nah, dia diciptakan sebagai makhluk yang dihadirkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jangan berhenti pada dunia materi. Makan minum ini malah masalah materi. Betul. Maka kita harus jangan kalah oleh kebutuhan materi itu. Nah, barangkali itu Mbak Adel, Ini booster booster Ramadan kita ini ya, luar oke. biasa, Luar kompleks biasa. sekali. Kompleks, Kita tapi- harus bisa di awal-awal ini harus semakin banyak tuh Betul. pelajaran-pelajaran yang bisa kita kaji. Betul. Supaya puasanya lebih bermakna, Ramadannya lebih sukses. Oke, betul Begitu, Mbak. sekali. Mungkin Meet Lovers sekarang lagi ngabuburit ya Pak ya. Iya. Sambil ngabuburit, sambil kita sambil dengerin kita, sangat luar biasa, perfecto. Jadi gimana Pak kalau untuk bulan Ramadan bulan puasa Ya, ini? kembali ke booster itu, bahwa kita ini kan dilatih selama 30 hari ke depan ini untuk ya bukan mematikan ya, tapi mengendalikan nafsu kita. Betul. Nah, kalau nafsu kita ini sudah terkendali, insya Allah akan membersihkan jiwa kita. Betul. Dan ya intinya mengosongkan dari hal-hal yang negatif ya. Iya. Jadi yang didetoks itu bukan hanya tubuh secara fisik, Iya. tapi juga jiwanya. Betul Dari sekali, Pak. pikiran-pikiran kotor, Betul. dari persepsi-persepsi yang negatif itu Iya. baru didetoks itunya. Nah, jadi selama puasa ini umat Islam ini jiwanya itu direnovasi. Iya. Nah, direnovasi Direnovasi, dengan betul. puasa, kemudian diingatkan atas kewajiban dan tujuan moral dan spiritual Iya, puasa betul, ini betul, luar betul, biasa. Misalnya ya, kalau selama ini kita menganggap makan minum itu kan biasa, Betul. ya kan? Biasa Tidak kalau nggak merasakan makan, kayaknya nikmat. nggak itu gitu ya Pak. Iya kan? Betul, Biasa, betul. maksudnya Betul. biasa, makan itu biasa. Iya betul. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu ya itu luar biasa. Tapi bagi kita umumnya makan minum kan kayak nggak dinikmati ya. Iya. Apalagi sambil makan lihat HP, lihat TV kan nggak kerasa iya, kan. Iya. Jadi nggak kayak kerasa. aktivitas yang Yang- tanpa makna kan. Betul. Tapi coba bayangkan nanti begitu maghrib tiba, Waduh, Masya Allah. kita baru merasakan oh ternyata nikmat sekali makan Iya, itu. iya. Makanan yang selama ini tidak kita rasakan nikmatnya, begitu puasa ini makanan yang kelihatannya biasa saja itu menjadi luar biasa. Iya, air putih aja dibikin Nah, kenyang Pak, makanya Masya Allah banget ya. itu salah satu contoh Betul, betapa Kalau kita dalam menikmati. ibadah puasa ini memang ada pesan moralnya supaya Oke. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kedatangan banyak orang menyebut bulan berkah. Nah, kita Iya, sore ini menyebut bulan booster. Iya. Ya, Iya, betul. disambut dengan gembira itu luar biasa. Jadi kalau kita gembira dengan Ramadan ini, insya Allah nanti akan mempermudah ibadah kita. Jadi menghadapi Ramadan ini di awalnya jangan sedih, gitu ya. Karena katanya kalau misalnya kita bersenang dengan bulan Ramadan tuh juga dapat pahala ya Pak. Iya. Kayak senang gitu Ramadan akan Senang saja datang luar gitu. biasa. Itu dapat pahalanya. Tapi luar senang biasa. tentu saja maknanya bukan hura-hura ya. Iya, betul. Senang Kan- karena kita kan diberi bisa- kesempatan untuk Iya. merasakan Merasakan Ramadan kembali, ya, karena- ibadah itu menjadi nikmat Iya, itu betul. barangkali dan sebagainya, kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu
ya intinya menggembirakan diri kita, memotivasi diri kita bahwa bulan puasa ini yang kita sebut dengan bulan booster ini luar biasa membawa banyak keberkahan. Insya Allah kalau kita bisa merasakan ya, bahkan dalam sebuah riwayat pintu-pintu surga dibuka lebar ya, supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Kemudian melaksanakan puasa itu berarti meremajakan kembali, meremajakan diri kita. Ibaratnya kembali lahir ya, kembali lahir. Kemudian kita jadi bisa menghadapi nanti kalau sudah selesai ini, bisa menghadapi bulan-bulan berikutnya. Lebih kuat lagi menghadapi godaan, menghadapi cobaan, menghadapi macam-macam yang silih berganti datang kepada kita. Sehingga kita menghadapi bulan-bulan berikutnya itu dengan tekad yang sudah dihidupkan selama Ramadan, sudah di-booster, sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian juga ini saya kutip ini dari sebuah buku luar biasa ini bahasanya, puasa itu juga menaburkan wewangian rohaniyah. Wewangian rohaniyah kepada jiwa kita ya. Yang harumnya, jadi harumnya Masya Allah. Kan kita sering mendengarkan bahwa bau mulutnya puasa itu lebih wangi daripada minyak kesturi. Itu dalam sebuah hadis itu. Ya artinya wangi di sini maknanya bukan secara fisik ya. Secara fisik pasti bau itu bau. Cuman itu di mata Allah ya, di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dalam pengertian minyak wangi yang paling mahal sekalipun. Betul. Dengan kita puasa ini, yang wangi itu adalah rohani kita. Jiwa kita itu menjadi wangi. Nah, sehingga nanti harumnya akan terus tercium lama. Masya Allah. Kalau kita sudah di booster ini, begitu keluar Ramadan nanti jiwa kita itu wangi, menebarkan harum wewangian yang luar biasa. Sehingga kemudian bisa tercium lama meskipun sudah tidak Ramadan lagi. Nanti datang lagi Ramadan berikutnya dan seterusnya. Jadi intinya Ramadan khususnya puasa Mbak Adel itu memberikan jiwa kita sumber energi yang akan kita pakai sepanjang tahun. Jadi luar biasa mitra lovers sekalian. Oleh karena itu jangan sampai melewatkan kesempatan. Kesempatan ini sangat luar biasa ya Pak ya. Melakukan hal baik aja sekarang. Tadi Adel tuh tadi ngomong, wah ini biasanya kita di awal-awal semangat, nanti di tengah kendor. Nah jangan sampai seperti itu, karena itu motivasinya kurang kuat. Makanya boosternya ini juga harus dikuatin lagi ya Pak ya. Iya tiap hari, misalnya ya. Selain kita melakukan ibadah puasa secara mandiri, jangan lupa kita juga harus hadir misalnya pas tarawih. Nah itu dia Pak, subuh ya kita dengerin kultum misalnya ya. Itu sehingga nanti pemboosteran kita di bulan Ramadan akan semakin terasa. Intinya setiap aktivitas di bulan Ramadan harus dilambari dengan ilmu pengetahuan. Dengan pemahaman yang mendalam supaya charge lagi supaya lebih terasa puasanya itu. Tapi kalau kita puasa hanya menahan lapar haus, ngisi waktu biar nggak gabut ya gitu, tanpa ada penambahan penyadaran pemahaman yang baru, itu nggak akan efektif boosternya. Dan memang katanya kalau misalnya kita puasa tapi tidak melakukan sholat ya Pak ya, itu juga nggak ada manfaatnya ya Pak. Artinya kita harus kembali ke agama kita, lebih semangat lagi dalam beribadah dan seterusnya. Jadi itulah kenapa kemudian selama puasa ini tentu saja puasa kita bukan cuma berhenti di level syariat ya, bukan hanya menahan lapar, haus dan hubungan seksual selama kira-kira 14 jam dari subuh sampai maghrib, tapi puasa kita harus sampai tingkat rohani, pada tingkat hakikat. Puasa kita itu harus bermakna, maka ada istilah puasa makna. Jangan cuma puasa badan. Maknanya puasa makna itu artinya puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu namanya puasa
yang elementer, puasa gitu. yang level 1. Kita harus meningkat levelnya, yaitu puasa makna. Di mana puasa yang bermakna itu salah satunya adalah ketika kita bisa merasakan kelezatan Masya Allah. rohaniah Oke. selama Ramadan ini. Memang ini butuh proses, butuh belajar. Tapi nggak usah khawatir. Jadi kalau hari ini kayaknya puasa saya kok nggak bermakna ya, tingkatkan lagi. Besok Oke. semoga lebih bermakna lagi. Betul. Jadi jangan bosan-bosan untuk memperbaiki. Memperbaiki. Mungkin puasa pertama hari ini masih sekedar Cuma tiduran doang, Pak. Nah, besok- ini banget deh. Nah, Ada banget dari besok pagi-pagi harus diisi. habis sholat gitu tidur supaya lagi, tidak Pak. terasa banget laparnya, harus dialihkan Oke, ya. baik. Begitu kira-kira Mbak Adel, Oke. kita lanjutkan kembali nanti.